Oke, baik. Sekarang Mister akan coba masuk ke bagian modul 4 lesson 1 ya. Ini modul baru ya. Mister share screen Saya dulu. nggak ngeliat Izin share. Mister kok koneksi aku tiap Ya, hari selalu begini. Mister mau share screen dulu ya. Kelihatan nggak semuanya? Mister share screen PowerPoint yang nama judulnya operator logika. Udah kelihatan semua ya? Iya, Mister. Oke, good. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan logika ya. Ini melengkapi pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Kalau kemarin kita masih belum belajar terkait dengan conditional if, logiknya seperti apa, kemudian kalau kita pakai logik itu biasanya gunakan operator-operator and, or, dan not. Biasanya kayak gitu. Nah, seperti apa bentuknya? Kita coba pelajari bersama di sini. Nah, di sini nanti biasanya logika ini akan kita sematkan di dalam fitur game kita. Jadi nanti gamenya akan lebih kompleks dan lebih menantang lagi. Dan aturannya pun juga nggak hanya sekedar misalnya pakai wait gitu kan, atau pakai for yang sudah selesai setelah repeat. Oh, nggak bisa dibuka. Yang nggak apa-apa deh. Jesslyn kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, boleh chat aja nggak apa-apa. uh, Audionya sama videonya lagi bermasalah kah, Jesslyn? Jesslyn? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti ini aja ya, chat aja ya kalau misalnya. Tapi kalau screencast bisa nggak, Jesslyn? Screencast. Jadi nanti layarnya di-share ke teman-teman atau ke Mister untuk kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa Mister lihat. Oke, good. Oke, sekarang Mister akan lanjutin dulu ya. Jadi kita akan membuat kondisi yang semakin menantang lagi untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya nanti kita akan menentukan spesifik dari barangnya atau spesifik dari komen yang akan kita eksekusi atau spesifik syarat yang harus kita temui supaya nanti gamenya bisa lebih menarik lagi. Misalnya kayak gitu. Nah, kita akan coba masuk yang pertama terkait dengan kondisi dari si logika itu sendiri. Jadi kondisinya itu cuma ada dua ya, 1 atau 0. Atau kalau kita bisa ngomong true or false kayak gitu ya. Itu biasanya kalau 1 0 itu kita ngomong bilangan biner di dalam komputer. Nah, jadi kalau 0 itu false, 1 itu true. Yang pertama itu adalah dan. Dan ini maksudnya apa? Dua-duanya harus benar-benar jalan, benar-benar nilainya 1, benar-benar nilainya true. Gitu ya. Ibarat kalau ini ada saklar ya, saklar listrik, tombol gitu ya, tombol listrik. Kalau kita mau ngidupin listrik kan kita punya tombol tuh biasanya. Nah, oke, gimana Delvin, ada yang mau ditanyakan? Jadi itu kayak, jadi kalau dilakuin dikombinasi gitu, misalnya nih kalau menyentuh mouse pointer sama mouse-nya ditekan itu pasti dia bakalan bisa ya. Ya, kalau dua-duanya dilakukan. Misalnya kalau dia mouse down sama dia juga menggerakkan mouse pointernya. Nah, itu baru dia akan melakukan komen di bawahnya. Jadi dua-duanya harus dipenuhi tuh, Delvin. Contoh lebih sederhananya kayak gini. Misalnya kalau kita mau pergi jalan-jalan, syaratnya harus di luar itu nggak boleh hujan dan kita punya motor. Nah, itu ya syaratnya. Nah, kalau kita nggak punya motor, bisa nggak pergi jalan-jalan? Bisa pakai mobil. Oh, ini maksudnya pilihannya cuma motor doang, nggak ada mobil. Yang bisa Ya, dikendarai kecuali cuma jalan motor doang. kaki. Kecuali jalan kaki. Yang ini kalau ini ceritanya harus kendaraan doang, harus naik kendaraan. Kalau kita nggak punya motor dan di situ kebetulan cuma ada motor, bisa nggak kita pergi jalan-jalan? Enggak dong. Nggak bisa kan? Nah, jadi dan itu semuanya harus dipenuhi. Punya motor iya, dan di luar hujan. Atau kebalikannya gini, kita punya motor, kita punya mobil, punya kendaraan dan sebagainya. Tapi ternyata di sana tuh lagi banjir. Bisa nggak keluar? Enggak. Nggak bisa. Nah, dua-duanya itu harus dipenuhi. Itulah operator dan. Jadi kalau saklar ini tadi contohnya, dua-duanya harus nutup nih saklarnya. Biar si lampunya jadi hidup. Nih, lihat. Kalau saklarnya cuma nutup satu, ininya kan nggak ngalir airnya, listriknya. Nggak hidup juga. Begitu pula kalau satunya yang nutup. Jadi dua-duanya harus nyatu. Jadi ibarat tadi, kalau kita mau keluar nonton,
Ya di luar jangan banjir dong. Nah, ini karena di Jakarta sering banjir karena Mister hidup di Jakarta. Maksudnya kalau ada hujan deras dikit aja banjir kayak gitu kan. Seringnya kayak gitu. Nah, jadi kalau di luar nggak banjir kita bisa jalan. Kita punya kendaraan kita bisa jalan. Tapi kalau di luar banjir, meskipun kita punya kendaraan, ya udah di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang banjirnya sedengkul kan gitu kan. Ntar mogok mobil kita kan gitu. Ya itulah dan. Jadi dua-duanya harus Kalau dipenuhi. naik mobil pun palingan nanti airnya masuk ke dalam mobil. Nah, isi rusak malahan kan, malah kacau. Jadi kebayang ya, ada yang bingung nggak dari sini? Dan itu dua-duanya harus dipenuhi. Syarat pertama, syarat kedua harus dipenuhi, wajib. Ya, paham ya di sini ya, aman ya. Nah, oke, kalau yang selanjutnya, ini contoh-contohnya yang tadi Mister sampaikan. Jadi kalau satunya aja ketutup, satunya nggak bisa si lampu nggak bisa hidup. Harus dua-duanya yang ketutup saklarnya atau dua-duanya dipencet. Selanjutnya adalah yang OR. OR itu maksudnya satu aja dia syaratnya terpenuhi, boleh jalan. Jadi kayak tadi misalnya kalau tadi contohnya misalnya saya Mister mau pergi nonton, syaratnya itu misalnya kalau aku punya kendaraan atau di luar nggak banjir. Misalnya satunya lagi dia punya kendaraan di luar banjir, tapi kendaraannya itu modelnya kendaraan yang kayak model-model apa tuh Jeep yang dia dimodifikasi apa tuh spoilernya itu ada di atas, jadi aman kalau menerjang banjir. Itu bisa aja kan berarti kan? Atau dia nggak banjir, satu aja kepenuhi, nggak apa-apa, malah nggak banjir, aman. Mau pakai Grab bisa, mau pakai Gojek bisa dan sebagainya. Jadi satu aja dipenuhi, dia aman. Contohnya kalau di sini, Jadi Mister kalau pakai OR itu misalnya nih if space keypress or a keypress itu kalau spasi terus dia tetap bekerja, juga bekerja ya. Jadi banyak pilihannya ya. ya benar. Cara mengaktifkan komennya banyak pilihannya. Kalau diterapkan ke Scratch, misalnya kita mau buat kayak tadi yang disampaikan Delvin. Ketika space ditekan, maka si sprite lompat. Habis itu Delvin nambahin lagi operatornya. Ketika space atau A ditekan, maka dia lompat. Jadi Delvin mencet space juga lompat, mencet A juga lompat. Nah, itulah gunanya OR. Jadi satu aja dipencet udah lompat, nggak perlu dua-duanya. Tapi kalau yang N, ya ini kalau tadi ya, misalnya Mister contohkan lagi ke yang contoh Delvin. A, N, space dipencet, harus mencetnya bersamaan itu. A dan space dipencet bareng. Tek, baru lompat. Kalau enggak lompat dia. Ya, kebayang ya bedanya ya. Kalau udah dicontohkan ke Scratch mungkin nanti akan lebih terbayang. Ya, gimana Delvin? Aman? Iya sih. Iya kan? Aman. Jadi kalau N itu dua-duanya harus dipencet. Kalau kita ngomong event ya, event di dalam Scratch. Kalau ngomong kondisi, dua-duanya harus dipenuhi. Kalau kita ngomong syarat, dua-duanya harus dipenuhi. Contoh lagi kalau kehidupan sekolah, misalnya kalau kita mau sekolah, misalnya sekolah masuk ke SMP, harus nilai UAN-nya itu 70 dan perilakunya nilainya harus B. Nah, dua-duanya harus bener kan? Harus B sama 70 minimal. Kalau enggak ya udah nggak diterima di SMP kan gitu. Nah, itu sebenarnya kehidupan sehari-hari kita udah aplikasikan tuh yang namanya OR dan AND. Nah, yang terakhir itu adalah terkait not. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau dipasang not itu adalah kebalikan dari yang kita pasang. Contohnya, misalnya lampu kalau ditekan harusnya hidup ya. Terus lampunya itu kita kasih logika not, berarti dia harusnya jadinya mati. Kebalikannya kalau ditekan jadi mati, kalau nggak ditekan jadi hidup. Kebalikannya. Jadi kejadian not itu adalah kejadian di mana dia itu nggak kebalikan dari yang diharapkan. Kalau diharapkannya itu dia, gimana Delvin? Pakai not itu kayak begini kan, sebentar aku ada Scratch 3. Boleh. Kalau mau nih, kalau not bukannya kayak kalau not pakainya pasti begini. Adalah kayak gini aja. Pakai apa? Sebentar, aku mau nunjukin pakai not pasti kayak begini kan. Oke, mana?
Nah ya, kita lihat ya. Dari Delvin udah muncul ininya, share screen-nya. Sudah. Sudah ya. Oke. Aku lagi di scratch 3. Bukan scratch yang ada di Ya, nggak apa-apa. Sama aja kok. coba. Coba. Sebentar. Ini mencoba untuk menggunakan operator logika not ya. Ya. Ini mensimulasikan nyala hidupnya lampu. Ceritanya. Dulu bukannya kita kan pernah ituin lampu ya, yang lampu jalan di lesson pertama sih. Nah, ya benar. Nah, itu juga kita bisa gunakan itu. Nah, yang dilihat di ini ya, yang bisa kita lihat di layar, Delvin sedang mendemokan terkait dengan dia menggunakan operator not. Jadi ketika dia space-nya nggak ditekan, dia nanti akan berwarna hitam atau off. Kalau dia tekan space-nya, maka kebalik ya. Kalau dia ditekan space-nya, dia menjadi on ya. Kalau dia nggak ditekan, maka dia jadi off, hitam. Jadi hijau itu ketika ditekan space sama Delvin. Oke, kebayang ya. Jadi ini contohnya ketika diterapkan di scratch-nya. Nice Delvin, thank you. Itu kuning, Mister. Kenapa? Itu kuning, Mister. Oh itu kuning ya? Di Mister layarnya kayak warna hijau. Iya ya. Itu kuning ke hijau, Ya, itu takut warna, Mister. Kayak warna hijau tadi. Ya sudah, apa? Kuning ya, kuning. Oke. Ralat, warnanya kuning. Oke, nah sekarang jadi kebayang ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini, diibaratkan ada gambar not hidup, not mati berarti artinya kan hidup. Enggak hidup berarti mati. Jadi dia kebalikannya not itu. Nah, jadi kalau tadi dicontohkan ke Delvin tadi terkait dengan contoh untuk mengaplikasikannya di Scratch. Nah, sekarang kita coba masuk ke Scratch-nya aja yuk. Supaya lebih kebayang lagi, lebih enak nanti ngebayanginnya dengan operator logika and, or, atau not-nya. Coba dibuka yang lesson 1 berarti ya. Modul 4 lesson 1. Nah, kita ke modul 4 lesson 1 ya. Mana tadi modul 4 lesson 1-nya punya Mister? Oke, ini dia. Nah, jadi masuk ke course-nya. Balik lagi ke sini ke logika. Pilih yang Scratch operator logika ya. Nah, Mister masuk ke yang ininya dulu. Track-nya supaya bisa ke reset lagi. Masuk ke bagian lesson 1-nya. Sekarang nanti kalau udah diklik munculnya seperti ini. Sprite kucing. Ini suruh ngapain? Jika pindahkan sprite kucing dengan mouse jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan nah ya ada kata kuncinya nih. Berarti dia menggunakan operator apa nih? Or, not, atau and? Sudah muncul nggak ini share screen-nya Mister? Apa Mister? Oke, nomor 1. Yang nomor 1 ini dia menggunakan operator apa nih? Ada kata kunci dan. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse sedang ditekan. Ya, Jocelyn. Good, nice. Jadi kita udah ketahuan ya di sini. Kita gunakan operator and. Nah, sebelum kita lihat nih demonya aja udah ketahuan. Sekarang kita coba cek ya. Gimana sih maksudnya? Jadi ini Mister klik ya, klik. Habis itu Mister arahkan. Tuh, kayak kesedot. Berasa nggak? Coba deh. Kalau teman-teman klik sembarang tempat di luar, kemudian arahkan ke sini pelan-pelan, terkait kesedot itu. Nah, dia nempel ke mouse kita. Tuh, kan nempel. Tuh. Ini Mister lepas, terus nempel lagi. Kayak ada magnetnya. Ya. Nah, kita akan buat seperti itu. Caranya di sini dengan cara kita menggabungkan sebelum kita gunakan operator, kita gabungkan dua conditional if.
Dimana kondisi pertama adalah pointer mouse, yang kedua adalah mouse ditekan. Nah, coba ya di running, kita coba cek. Forever kita pasangkan, kemudian kita running ke sesuai dengan contohnya di sini dulu, yang ada di ini ya, di automatic checknya, menyentuh pointer mouse ini yang pertama. Jangan kebalik ya, ini karena pakai automatic check. Kalau kebalik kemungkinan besar nanti nggak lolos nanti. Terus setelah itu apa? Jika kursor menyentuh sprite kucing dan mouse dan ditekan, sprite mengikuti mouse. Oke. Mister, saya mau ke toilet. Oke, silakan. Nah, ini yang forever tadi ya, yang kita pasang di sini. Kenapa harus forever? Tahu ya? Kenapa kok harus forever? Karena kita mau ngecek terus. Saat dia ini di running, dia ngecek terus apakah dia mouse pointernya diarahkan dan klik. Apakah dia diarahkan dan klik, kayak gitu-gitu aja terus. Nah, setelah itu dia pilih yang go to mouse pointer. Go to mouse pointer. Nah, sekarang kita coba running. Yang bendera hijau. Mister klik di luar, kemudian pelan-pelan Mister arahkan ke kucingnya. Tuh, kayak kesedot ya. Nah, udah bener nih kalau tampilannya. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, udah berhasil. Jadi, kita masih menggunakan, sebelum kita gunakan operator logika, kita gunakan dulu yang pelajaran yang udah kita dapetin, yaitu conditional if seperti biasa. Dan hasilnya sama nanti, kalau udah kita gunakan ke yang operator logika. Karena ini belum kebuka nih operator logikanya, nanti di nomor 2-nya. Dari sini kebayang ya. Jadi ini nanti sebenarnya sama, karena dia syarat pertamanya harus dipenuhi dan syarat keduanya juga harus dipenuhi. Sama kan konsepnya kayak N. Oke, dari sini ada yang bingung nggak? Masih aman ya? Kalau nanti ada yang bingung, silakan langsung resen ya. Kalau Mister lihat, coba semuanya di share screen, screencast-nya untuk ininya, untuk course-nya supaya Mister lihat progresnya sampai mana. Untuk Adrian, Amel, Za, kemudian Jesslyn, Kenzi, coba di screencast supaya Mister bisa aman. Terima kasih Mister, saya sudah ke toilet. Oke, sama-sama. Oke, sepertinya udah aman ya. Masih nomor 1 ini masih aman nih. Nomor 2 ya sekarang ya. Nomor 2 mulai ini kita terapkan operator. Udah muncul nih sebelah kiri. Coba kalau kita lihat ada operators. Ya, ini banyak nih operatornya. Nggak semuanya kita pakai untuk Akhir sekarang. tambahan pelajaran. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa bikin my block lagi. bikin apa? Bisa bikin make variabel. Bisa bikin Iya, variabel. benar ini bisa nih. Ini kebuka, hampir kebuka semua ya kayaknya ya. Iya, kebuka semua nih yang ini. Yang ini lumayan kebuka banyak deh. Lumayan kebuka banyak. Ke course. Coba kontrol itu semuanya. Oke. Udah klik screencast yang sebelah bawah. Ada screencast gambar monitor, Jesslyn. Kalau udah klik, nanti pilih yang di bagian tab-nya yang dibuka course-nya. Jadi kalau di Mister bentuknya kayak gini nih. Mister matiin dulu ya. Jadi kalau di Mister bentuknya seperti ini. Setelah Mister klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mister ganti entire screen aja. Oke gitu Mister. Sebentar. Mister lagi mencontohkan. Nah ini. Untuk Jesslyn, kalau udah muncul seperti ini, pilih yang bagian mana nanti tabnya. Kalau Mister kan tabnya itu di bagian course ini namanya. Di bagian course yang ini. Nah, pilih yang ini, klik, nanti pilih share. Untuk nge-share screen bagian course-nya. Sudah bisa? Jesslyn, Mister coba cek lagi. Gimana? Aman? Belum bisa? Kalau ya Jesslyn udah klik tombol ini belum? Tombol ini, sebentar. Tombol yang ada di bawah. Yang semacam ini. Sebentar, Mister. Yang ini gambar monitor kecil ini udah diklik? Diklik dulu. Habis itu nanti muncul yang kayak tadi. Setelah ini diklik, baru nanti akan muncul tombol seperti ini. Sebentar, Mister paste lagi. Akan muncul menu kayak gini. Mister screencast dulu.
Nah, muncul kayak gini. Sudah muncul, Jaslyn? Nah, muncul nanti pilih yang course. Ada di tabnya itu ada pilihan course judulnya. Ada? Jaslyn udah buka course-nya? Nah, oke, good. Nah, nanti di screencast ya, di share. Nanti dia akan langsung masuk ke dalam monitor Mister. Mister juga bisa ngeliat nanti. Oke. Nah, sekarang Mister coba lanjutin dulu ya. Sembari nanti Jaslyn mengikuti yang lainnya juga mengikuti. Kembali ke ke mana tadi punya Mister? Nah, ini dia. Oh, bentar. Punya Mister, gue stop dulu supaya nggak kecampur. Yang ini. Ya, nah nomor 2 ya. Yang nomor 2 kita udah menggunakan operator. Ya, tadi kata kuncinya udah jelas ya, pakai dan. Caranya gimana? Kita bisa lihat di sini tuh. Komponennya udah dicontohkan. Ini aja lah yang nanti akan kita pakai. Ada jika, menyentuh pointer, dan mouse ditekan, dan sebagainya. Ada mengarah. Kita gunakan event. Kemudian kita lihat, kita pasti menggunakan forever ya. Karena akan melakukan pengecekan terus-menerus. Bukan cuma sekali. Forevernya kita pasang. Kita gedein dulu, biar kelihatan jelas. Nah, setelah itu, ini tadi ya. Cara untuk mengontrolnya. Pastinya kita pasti gunakan if, jika. Karena ini kondisi yang akan kita gunakan untuk melihat apakah syarat operatornya dipenuhi semua enggak. Kemudian Mister, kita tadi yang level 2 gimana, Mister? Tadi saya lagi level 2. itu Ini level 2 nih. Mister lagi buka level 2. M1 oh iya benar. Lah, Ya kan? iya. Masih level 2. Sip. Iya benar. Oke. Udah kebuka semua ya? Di tempat adik-adik semuanya udah muncul di level 2-nya belum, Mister? Ini udah level 2 ya. Jadi kita gunakan ini, bendera hijau ini pasti dipakai karena tadi kan dicontohnya klik bendera hijau ya. Kemudian forever. Forevernya ini kita gunakan karena kita mau ngecek terus-menerus, bukan cuma sekali. Ya. Kemudian selanjutnya kita gunakan operator N. Boleh langsung dipasang, boleh taruh luar dulu. Kalau Mister biasanya taruh luar dulu. Diisi dulu N-nya, baru dipasang. Jadinya biar nggak susah untuk ngepasin kalau misalnya susah ngepasin. Tapi kalau langsung dipasang pun juga boleh. Syaratnya apa? Nyentuh pointer mouse. Sebentar, cek dulu tulisannya gimana. Aturan, jika kursor mouse menyentuh sprite kucing. Nah, pasang dulu. Kursor mouse menyentuh. Nah, touching mouse pointer. Taruh bawah, taruh sebelah kiri. Kemudian, dan mouse sedang ditekan. Mouse down. Mouse ditekan tuh yang mouse down ya. Nah, baru kalau udah oke clear, pasang. Jadi enak tuh. Tuh. Jadi nggak rawan salah nempatin. Jadi gunanya operator itu kalau biar nggak buang-buang tempat gitu juga ya? Bener. Sebenarnya concernnya bukan ke arah buang-buang tempat ya. Kalau di dalam code itu ada yang namanya istilahnya efisiensi code. Nah, jadi bisa sebaris aja kita bisa langsung menyeleksi atau membuat code itu sesuai dengan permintaan kita, kenapa enggak? Jadi kayak gitu. Semakin kita kecil baris code-nya, semakin bagus dalam mengambil resource memori kita. Jadi resource memorinya nggak diambil banyak-banyak. Gitu. Tujuannya ke situ. Next nanti itu ke depannya, jauh ke depan. Nanti bakal seperti itu. Karena kalau udah game itu kompleks, baris code akan sangat mempengaruhi. Oke ya, kebayang ya. Nah, ini nanti sudah selesai ini syaratnya dan dia tujuannya nanti kalau udah syaratnya ketemu, maka dia mengarah ke pointer mouse. Oke, pointer mouse di sini. Go to pointer mouse. Ada yang sampai donate? Adrian. Nggak tahu Mister Random. Moga aja beneran nanti Adrian. Rezeki loh. Benar sih Mister Random. Random. Oke. Nah ini ya, tadi udah selesai. Bayangin nih, bentuknya kayak gini tadi. Aduh, nomor 1 Mister keriset. Jadi Mister nggak bisa lihat nomor 1. Nomor 1 tadi kan panjang kan? If-nya di dalam if ada. Dan ini ternyata cuman beberapa code aja. Nah, kalau ini di running, hasilnya sama persis seperti yang nomor 1. Mister klik sembarang tempat di luar, kemudian Mister geser nih. Tuh, kayak kesedot juga. Sama hasilnya. Plek ketiplek sama hasilnya. Nah, inilah nanti yang sebenarnya
kita butuhkan pada saat kita udah mulai menyusun game yang kompleks. Nah, sekarang kita coba cek. Udah bener belum? Udah bener. Oke, automatic check aman nomor 2. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mister, Yes, Kenzi gimana? punya saya tidak lagi walking. Coba Mister cek. Kenzi masuk ke bagian ini, ke tugasnya. Iya, Kayak begini. karena punya Kenzi menggunakan perintah point towards. Artinya lain. Kita pilihnya yang go to. Go to mouse pointer. Jadi menuju ke mouse pointer. Makanya tadi kayak magnet tuh. Zrut, kayak kesedot. Pilih yang go to. Nah, kalau point towards itu mengarah sudutnya aja. Mengarah ke bagian mouse pointernya. Jadi dia akan ngikuti. Kalau mouse pointernya ke atas, sudutnya ya dia akan ke arah ke atas. Kalau dia ke bawah, sudutnya berarti ke bawah. Kalau yang towards ya, point towards. Itu sama kayak point in direction. Sama. Tapi tergantung dari mouse pointernya bergeraknya kemana. Kalau ke atas ya dia ngadepnya ke atas. Ke bawah dia ngadepnya ke bawah. Itu ya, kebayang ya untuk yang Kenzi? Di bagian mana yang harus dibetulkan ya? Oke, good. Nah, sekarang lanjut ya. Sama-sama. Nomor 3 nih, kayaknya udah pada oke semua nih. Sekarang nomor 3, yang lebih kompleks sedikit. Yang nomor 3 sebenarnya bukan kompleks ya. Ini lebih ke arah yang beda operator ya kalau nggak salah. Pilihan ya. Tombol elevator akan bekerja jika salah satu. Nah, ini pilihan. Kalau tadi kita pakai N, nah sekarang kita pakai apa kira-kira? Tombol elevator akan bekerja jika salah satu sprite perempuan menghampiri tombol. Ini ada 2. Jika Oh, ya benar. Yang lainnya kebayang? Kenapa koor? Kebayang ya? Kalau ada yang bingung ntar langsung tanya ya. Oke, karena kita ngomong salah satu. Sama kayak tadi, saklarnya nutup satu aja bisa ngidupin si lampu. Bukan dua-duanya. Nah, oke, good. Kita pakai OR. Jadi udah ketemu nih tombol operator untuk yang nanti akan kita gunakan. Sekarang kita cek dulu bentuknya gimana. Maksudnya ini. Ini apa sih? Oh, digerakkan kanan kiri. Yang sebelah kirinya ini yang si rambut dibandoin. Sama satunya lagi pakai A sama D itu ya. A sama D yang hijau, yang kanan kiri yang ungu bajunya. Kalau dideketin merah. Nah, udah gitu aja. Nah, sekarang kita coba cek. Menyentuh tombolnya apa nih? Oh, yang tadi. Oke, ini syaratnya menyentuh tombol di kostumnya ini berarti yang ada ini ya, di buttonnya ya. Kalau yang ini arahnya udah ada. Tuh, harusnya udah ada. Nih, udah ada. Jadi ini kalau di running, ini udah ada, udah bisa kanan kiri nih. Ya, ini belum kita setting untuk tombolnya. Ini cuman Mister ngecek. Udah ada di sana cepet banget. Ini yang buat ini yang buat arah kanan kirinya bukan Mister ini udah ada di sistem. Coba cek deh. Kalau saya kok nggak ada, Mister. Ah, serius. Bentar, itu di sistem Benar tuh. nih, Mister. Coba mana Adrian ya? Bentar, Mister. Siapa Adrian kan? Iya, Coba Nggak Adrian ada, di Mister, screencast. kosong. Coba running. Running ininya. Bendera hijaunya diklik. Coba kanan kiri. Bisa gerak nggak? Wah, Coba ini di scroll ke kiri. Ini biasanya ketutup gitu loh. Ada di bagian bawah banget atau di bagian kanan banget. Coba ke bawah, atas bawah. bersih, Mister. Oh iya kan itu di yang itu. Aduh, Mister juga ikut dia loading dari deh Jaferi. jadinya. Udah ya. Kirain di button. Enggak, buttonnya nanti akan kita mokot ya kan. Buttonnya memang kosong masih ya, buttonnya kosong. Oke ya. Ini Mister ke arah ini ya, ke arah sprite-nya yang warna baju hijau sama yang baju ungu. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita misinya itu yang di button. Jadi kita nggak perlu otak-atik yang bagian ini ya, yang bagian kanan ini ya. Door every AB itu nggak usah kita otak-atik. Nah, perintahnya ini. Ganti kostum 1, kemudian tunggu sampai menyentuh every atau menyentuh AB, kemudian ganti kostum kedua. Nah, ini menggunakan wait until ya. Kalau di yang pakai bahasa Inggris. Kalau yang pakai bahasa Indonesia berarti tunggu sampai. Nah, kita coba cek. Switch kostum 1 awalnya. Kostum 1 ini berarti yang kalau tombol berarti yang ini ya, yang warna abu-abu ya, yang belum hidup ya. Kemudian wait until.
tunggu sampai salah satu dari every atau AB itu menyentuh. Pasang dulu ornya, kemudian touchingnya kita pasang, setir gedein biar jelas. Pasang juga, disesuaikan. Ini every, ini pakai AB. AB-nya mana? Ini dia. Nah, kemudian kita pasang ke sini. Set. Nah, enak kan? Selanjutnya, kita pasang kostum 2. Jadi kalau ini udah nyentuh, maka dia akan lanjut ke code selanjutnya. Maksudnya gitu ya. Wait until ini maksudnya tunggu ini kata sistemnya. Tunggu sampai every sama AB salah satunya nyentuh. Kalau enggak jangan lanjutin ke komen selanjutnya. Kayak gitu maksudnya. Jadi nanti kalau ini di running ya bentuknya mirip sama yang tadi. Kalau ini digerakin, nah merah. Lagi. Kalau yang hijau digerakin, merah juga. Berarti aman. Kebayang ya, wait until ini dia itu suruh nunggu sistemnya sampai dia menemukan kondisi yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan adalah ini, touching every dan IB. Kalau dia udah diinginkan dapat, maka dia akan lanjut ke code selanjutnya. Kalau dia nggak didapetin, maka dia nggak bakalan ada switch kostumnya, nggak akan dikerjakan. Kalian udah dicek? Oke, sudah berhasil juga. Nah ini apa nih tips? Oh oke. Ini yang untuk arahnya, arah kanan kirinya ya, yang punyanya si AB atau si Every. Sampai nomor 3 masih aman semua, bisa mengikuti. Mister coba cek ya. Wih, udah nomor 4 semua nih. Oke. Oke, sepertinya aman ya. Sekarang kita coba yang nomor 4, yang sedikit kompleks. Kalau nggak salah dia ini munculin apa sih? Oh, dia dua-duanya kami harus menyentuh tombol itu. Oke. Oh, ini ASD. Yang pakai yang warna merah pakai ASDW, kalau yang warna orange pakai yang kanan kiri. Nah, kalau udah nyentuh bareng, dia ngomong tugas selesai dan tombolnya jadi ketekan ya, kayak ada animasi ketekan gitu ya. Pindah kostum berarti. Tuh awalnya kayak gini tombolnya. Kalau dia udah nyatu, udah semuanya nyentuh, nanti dia akan tuh kayak ketekan. Oke. Kebayang ya dari bentuk programnya. Nah, sekarang memberitahu apa yang harus dilakukan dulu. Si Giga, ingat, ini sprite-nya ada banyak loh. Ada 2 sih. Sama ini. Oh ya, ada 3 benar. Ada 3 nih. Jadi pastikan nih namanya Giga nih. Ini yang Giga, Pico, ini button. Sesuaikan dengan instruksi yang ada di sini ya. Jadi yang pertama adalah si Giga. Giga memberitahu apa yang harus dilakukan. Berarti jika tombol W ditekan, ubah Y sebesar dan sebagainya. Ini untuk tombol apa nih kira-kira? Gunanya untuk apa? Masih banyaknya. yang bagian pertama, Giga memberitahu apa yang harus dilakukan. Di sini kan ada contohnya nih. Ini tombol untuk apa yo? Masih ingat nggak? Kira-kira dibacanya ini terkait dengan apa nih? Ctrl W, ubah Y sebesar. Maju, mundur, kiri, ya, kanan. bener. Berarti dia untuk mengisi function atau block control. Ya kan? Kebayang ya? Ini kan ada block control nih. Sekarang coba kita lihat block controlnya mana sih? Oh, ini dia nih. Sebelah kiri. Sembunyi dia nggak kelihatan. Nah, kita perlu pasang nih. Kita perlu define kontrolnya. Tadi ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan ini. Ini pakai automatic check nggak? Oh iya, hati-hati ya. Kalau udah automatic check, persiskan. Jangan dimodifikasi dulu. Nanti kalau udah dimodifikasi, misalnya yang ngecek teacher, mister, boleh. Nah, ya define. Nih, tombolnya. Aduh, panjang nih ceritanya. Nah, ini pasang semua ya. Yang ini pasang ke bagian define kontrolnya Giga. Ingat, Giga, bukan Pico. Hati-hati, jangan klik yang warna orange, tapi warna merah. Giga dan Pico lumayan. Iya, Giga dan Pico. Ya, nih ikutin tombolnya. Ini yang pertama yang W. Mas printer. Key space W. Touching. Panjang nih, agak panjang nih. Habis itu ubah Y sebesar. Change Y by. W itu atas, pasangannya S ke bawah. A itu kiri, D pasangannya kanan. Oke ya. Kelihatannya di bagian Oke nih W-nya. next custom.
Ini Y-nya sebesar 5 ya, jangan pakai defaultnya 10. Ntar nggak sukses. Kalau udah kayak gini, karena pasangannya W itu S, tekan atas sama tekan bawah ya, sama kayak tekan atas tekan bawah. Ini S ya setelah itu kan. Tinggal ganti Y-nya aja. Kita duplicate aja biar mempersingkat waktu. Pasang. Kita ganti S. Bagi R S S S S. Mana dia? Oke, terus change-nya diganti -5. Dah, jadi atas bawah. Atas bawah doang yang jadi. Habis itu kita buat yang kiri kanan. Duplicate lagi. Y-nya kita ganti X. Duplicate terus. Ya, tapi nanti diganti ya yang X-nya ya. Kalau dia mengarah kanan kiri berarti dia yang bergerak X ya, bukan Y lagi ya. Nah, kanan kiri Kok S berarti lagi? Pak dong. WSAD. Ikutin yang di prosedurnya ini ya. WSAD. A. Mana A-nya? Oh, ada A paling atas ya. A paling atas. WSAD. A itu berarti ke kiri ya. Kiri berarti plus apa minus? Kiri itu Koordinatnya minus. minus. Oke, nice. Masih ingat ya? Jangan sampai lupa nih. Ini koordinat penting banget buat nyusun game. Wih, kenapa ini kok numpuk? Kalau ini Oke. baru +5. Nah, yes. Kalau yang satunya lagi berarti WSAD. WASD D. D5. Definisi Nah, sering ini harusnya kalau kontrolnya udah dipasang, udah di-define, giganya udah bisa gerak. Coba cek dulu, bendera hijau dijalanin. WSAD tuh udah bisa bergerak ya, kanan kirinya udah bisa bergerak. betul bergerak. Oke, bergerak. Next. Sampai sini ada yang masih belum bergerak nggak? Kalau yang sudah bergerak silahkan lanjutin dulu ya. Mister mau cek dulu ada yang belum bergerak nggak? Oh, pantas saja. Mister, Mhm. kita ada yang lupa, Mister. Apa tuh? Coba Mister lihat lagi deh, Mister. Yang punya Mister apa yang punya siapa nih? Yang punya Mister dulu Oh, lihat punya deh. Mister. Yang itu cara paling atas Giga beritahu apa yang harus dilakukan. Yang ini yang pertama. Iya. Lalu diklik itunya. Pantasannya aja D sama A-nya kita tuh tetap aja sama atas bawah. Karena kita lupa nambahin ubah X sebesar -5 dan ubah X sebesar 5. Oh iya, kalau Mister udah ditambah tapi kurangnya yang bagian itu, bagian arahnya yang belum. Betul. Sekali ya. Yang belum mengubah, yang belum menambahkan X dia jadi nanti nggak bergerak ya, bener ya? Betul. Cuman arahnya doang, yang kanan kiri gitu ya. Kayak nice Adrian, teliti. Yang teliti ya, ini ada yang bagian kanan kirinya dia ada arahnya nih yang dirubah. Kalau ke kiri -90. Kalau ke kanan positif 90. Berarti A-nya -90 ya. Nih, A-nya minus, kemudian yang D-nya positif. Oke, sekarang kita tambahkan point direction sini. Point Ini, direction sini. -90. Point direction-nya mana dia? Point Nggak bisa buka modul 4. Wait. Hah? Jesslyn nggak bisa buka modul 4? Modul 4 lesson 1? Waduh. Sebentar. Mister reset dulu. Coba di refresh. Jesslyn coba refresh tapi yang di bagian course-nya ya Jesslyn, bukan di bagian online lesson-nya. Jadi Jesslyn masuk ke course-nya ini. Mister coba share screen ya. Ini masuk ke course-nya ini. Kan kalau punya Jesslyn masih abu-abu ya ini ya. Di refresh itu pilih yang tombol kayak anak panah melungker, berputar gini. Diklik refresh. Nah, nanti dia biasanya akan muncul karena tadi udah Mister reset. Gimana Jesslyn? Aduh. Nah, coba di refresh di bagian pojok. Nah, sip. Coba muncul nggak logikanya? Nah, udah sip. Alhamdulillah. Oke, masuk ke operator logika Jesslyn. Oke, yang lainnya diteruskan ya sampai nomor 4-nya ya. Di bagian nomor 4-nya, Mister mau coba cek dulu yang punya Jesslyn dulu. Oke. Jesslyn bisa coba kerjakan dulu yang nomor 1. Tadi seperti yang Mister contohkan. Dicoba dulu. Nah, jadi itu sama tapi menggunakan aturannya ada di bagian automatic check-nya ya Jesslyn ya.
Coba scroll ke bagian bawah. Nanti ada aturannya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jadi dia harus semuanya. Nah, mengontrol spread kuncinya. Sip. Coba diikutin itu. Yes, good, mantap. Kemudian gunakan if. Yes. Itu namanya nested if. If di dalam if, sebagai pengetahuan dari adik-adik semuanya, itu namanya biasanya disebutnya nested if. Loop di dalam loop namanya nested loop. Dan seterusnya. Kalau ada nested itu biasanya ada double di dalamnya. Oke, sekarang Mister coba masuk lagi ke yang nomor 4. Control spread giga. Mirip. Cuma nanti beda ke arah panahnya aja. Nah, ini kalau udah mirip kayak gini, kita copy aja. Kita tarik aja ini. If-nya aja ya, if-nya aja. Nggak usah pakai kontrolnya. If-nya, kita tarik, pasangkan ke giga. Ke Pico. Habis itu kita pasangin lagi ke giga. Udah. Piconya nanti dia muncul nih. Nah, ini dia. Sudah jadi. Tinggal kita ganti atas. W kan atas. S kan bawah. A itu kiri. A itu kiri. Ya kan? D D itu kanan. Udah jadi. Definisi sering main Roblox. Benar. Roblox kan pakai WSD juga ya. Terus apa lagi? Ini kalau kita running ya, harusnya kanan kirinya udah jalan semua tuh. Tuh, udah jalan semua ya. Punya Mister udah jalan nih. Yang lainnya udah pada jalan semua belum? Tapi kalau dipasangkan ke block buttonnya masih belum aktif. Kemudian apa nih? Apa nih? Oh ya, spread giga tadi ya. Giga, ini yang giga. Ini yang Pico. Udah. Kemudian memprogram tombol. Nah, tombolnya ini kalau dia dua-duanya menyentuh bersama. Coba. Next-nya di sini. Nah, cuman tinggal isi ini nih. Wait until. Apa yuk kira-kira? Mister nggak akan kerjakan. Coba Mister mau cek di semuanya. Nah, coba tambahkan di bagian keempatnya. Keempat atau ketiga tadi ya? Yang bagian ini pokoknya button. Mana? Mister nggak akan contohkan, harusnya kebayang dari yang contoh sebelumnya ya. Coba yang Amel, cek dulu dari atas nih. Mister, yang pasti ini pasti pakai N. Kelihatan banget operatornya cuma satu. Oh iya ya, wah, aduh nggak seru dong. Kirain tadi kebuka kayak yang tadi nomor 3. Oh nggak kebuka banyak ya? Ya udah deh, pakai N ya bener deh pakai N. Ya gimana, Rizky? Di contohnya masa nggak pakai forever? Nggak ada forever. Yang mana yang pakai forever? Iya. Yang button apa yang? Itu yang up arrow, down arrow gitu-gitu. Itu forevernya di sebelah kiri. Di sebelah kiri yang di bagian bendera hijau, kan bendera hijau itu di bawahnya ada point direction, go to X dan forever. Nah, itu forevernya itu udah langsung memanggil seluruh if-nya. Jadi enaknya kalau kita pakai blok, Rizky, semua yang ada di bawah blok akan ngikutin di mana bloknya itu ditempatin. Kalau dia tempatnya di forever, ya dia akan selalu dimasuk ke dalam forever semua. Kamu tadi ada forever. Iya, kalau bloknya itu udah dimasukkan ke dalam forever, makanya di dalam bloknya kontrolnya Giga dan Pico itu nggak perlu di forever lagi karena di dalamnya udah ada forever. Gitu. Aku nggak bisa gerak ya. Yang mana? Tadi kayak gimana? Kamu nggak perhatiin? Yang tadi ada yang nanya nih ya, Faris ya. Tadi Faris siapa ya? Rizky nanya. Ini kok nggak ada blok forevernya di contohnya? Nah betul, sebenarnya bukan nggak ada blok forevernya di bagian bloknya. Kenapa tuh? Di bagian ini? Padahal aku udah memprogram tombol. Ya tapi automatic checknya masih nggak mau. Masih kurang peka ini automatic checknya seperti biasa. Ya, kita coba cek dulu ya, Mister. Mana nih punya Delvin? Muncul. Rizky udah next ke bintang. Yang sudah selesai boleh ke bintang dulu sembari nunggu teman-temannya yang lain. Mana yang punya Delvin? Mister tadi yang forever itu yang mana, Mister? Jadi tadi yang pakai forever. Tombolnya udah bisa Yang dia pakai forever itu yang mana, Mister? Yang pakai forever, benar. Yang pakai forever itu
kita udah harusnya kan di bagian ini kan, giga, di bagian giga sama pico. Betul kan? Kebayang Ini ya? udah menyentuh nih. If Ini udah menyentuh di bagiannya. iya, bentar ya Delvin. Kita nanti Mister akan langsung menuju ke sana setelah menjelaskan satu ini. Ini, blok Lagi blok ngebug kontrol ya? ini, blok kontrol ini sebenarnya udah masuk ke dalam forever. Ngelihatnya tuh ini. Saat Mister memanggil kontrol, bloknya dipasang di forever itu sama dengan Mister masang kayak gini. Jebret. Bayang ya? my. Nah, ini Oh. jadi seakan-akan kok kayaknya blok kontrolnya nggak ada forever ya, Mister? Bukan nggak ada. Udah di cover. Dengan cara apa? Kita cukup manggil tulisan kontrol variabel kontrol nih, fungsi kontrol ini, kita masukkan ke forever ini. Jadi ini asalnya sebenarnya gini loh. Jebret, Ini panjang. udah nggak di foreverin. Iya, udah di foreverin sebenarnya. Mister, tapi kalau misalnya yang ini kan disuruh ada kata-kata hey kan. Oh, harusnya di foreverin ya. Ini Enggak, tapi kok nggak bisa ya Mister kayak Enggak gini jadi. Kalau yang C-nya ini harusnya di atas ini. Pokoknya harus Di atas ini. Hey, kami sama-sama harus. Ini juga sama. Di atasnya forever ya, sebelum forever. Kalau kalimatnya ini tadi belum Mister pasang ya, lupa Mister. Mister biarin aja di bawah. Dipasangnya di sebelum Ini juga forever ya. udah. Yang lainnya udah dipasang Udah, semua. Mister. Gimana? Apa yang beda, Mister? Yang ini, yang bagian C-nya udah dipasang semua belum punya Delvin? Ini udah. Sudah juga? Oke, coba Mister cek dulu. Master masuk ke bagian Delvin ya. Punya Delvin mana? Mana bagian course-nya Delvin? Oke. Kontrolnya udah oke jalan semua. Bagian buttonnya mana buttonnya? Buttonnya. Di bagian bawah Delvin. If touching giga walking-nya lagi itu nggak perlu lagi karena kita sebenarnya udah pakai command yang wait until. Jadi nggak perlu lagi tambahkan if. Nah, karena itu sudah jalan. Harusnya coba sentuhin satu-satu. Kelewatan. Oke. Ini juga kesentuh sebenarnya. Kesentuh ya. Kalau yang tadi itu jadi dua kali eksekusi sistemnya. Itulah kenapa automatic checknya nggak mau benerin, nggak mau ngelolosin Delvin. Oh ini masih belum. Ini yang ngomong tugas selesainya siapa yang ngomong? Tugas selesainya. Nah coba kita cek dulu ya di bagian tugas panelnya ada tulisannya nggak? Ada ininya nggak? Ada contohnya di bagian programnya. Kita cek dulu. Satu. Tugas selesai buttonnya yang ngomong. Buttonnya yang ngomong. Jadi ditambah lagi di bagian bawahnya button. Itu ditambahkan apa? Tugas selesai. Di sini udah disediain belum? Belum ya? Tambahkan lagi ya. Di bagian looks-nya, C-nya, tugas selesai. Setelah kostum 3. Tugas selesainya tulisannya gimana? Oh ada pakai ya Pak. Tugas selesai. Tugas selesai. Oke, nice. Nah setelah itu tadi jangan lupa ya tadi cuma ada operator N ya, nggak seru nih. Kirain tadi ada banyak pilihannya. Oke, sensingnya juga Terima kasih. cuma satu. Percaya diri. Oke, sama-sama. Harus. Oke, ini touching giga Saya walking. juga mau ke toilet. Oke, silakan, boleh. Nah ini kalau udah, coba di running, kemudian kita cek. Set, habis itu, oke. Nah, udah jadi semua. Nah, sekarang kita coba cek ya, yang lainnya gimana. Yang nomor 4, apakah ada yang mengalami kesulitan? Yes. Kita lanjut ya, kalau udah selesai nomor 4, kita hold dulu yang bagian bintang. Karena masih ada beberapa contoh lain di bagian Mars bot-nya. Supaya kita bisa simulasi semuanya. Yes, Haris. Ini Mister, kata yang tugas selesainya simpan di mana? Di button.
Yang buttonnya yang ngomong tugas selesai. Jadi bukan Pico atau Giga, tapi taruh di buttonnya di bagian paling bawah. Kalau dilihat di contoh programnya gitu tuh. Nah, betul, taruh situ. Tugas selesai. Oke, yang lainnya gimana? Amel udah aman semua ya, Amel ya? Makasih, Mister. Sama-sama. Amel udah aman kah? Ya, Aman ya? Oke, nice. ini udah jam 8, Mister. Yes. Kita ini ya, lanjut ke Marsbotnya ya. Saat Mister, Jesselyn. saya baunya nomor 4. Nomor 4 gimana coba cek dulu. Mister cek dulu ya, agensi ya. Pemilihan ini. Oke, mana yang bermasalah? Giga. Oh, kontrol giganya. Mana coba giganya mana? Giganya kita coba cek. Kontrolnya gimana? W S A D. Oh, ini. Bentar. Oke, terima kasih, Mister. Sama-sama. Down, oke udah bener. A ke kiri, D ke kanan, next kostum. Yes, bener. Coba ke atas lagi. Scroll ke atas, Kenzi sebentar. W S A D. Point in direction, bentar. Apa Mister yang salah lihat? Nah, di bagian ini sebenarnya udah bener ya Kenzi ya. Di bagian point in direction yang di bawah, yang di bagiannya apa itu? Bendera hijau, tulisan CC-nya itu jangan ditaruh di sela-selanya, tapi taruh di bawahnya go to. Jadi go to-nya itu ditaruh di bawahnya point in direction. Nah, C-nya itu ditaruh, nah betul, ditaruh di sebelumnya forever. C yang satunya lagi juga sama. Di bawahnya goto. C-nya yang hey kami semua sama harus itu di bawahnya goto. Itu pasang di atasnya forever, ya benar. Itu. Kemudian hey kaminya dipasang di atasnya kontrol menggunakan tombol WASD. Ya, jadi susunannya kayaknya bermasalah itu di bagian itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman gini, sekali lagi kalau ketemu yang namanya automatic check, jangan dirubah ya susunannya. Susunannya nggak boleh dirubah. Kalau dirubah nggak lulus nanti. Oke, hati-hati ya Kenzi ya. Kalau Tiba-tiba ada bahan variabel. sama-sama. Kenapa Ada Delvin? bahan variabel di yang bintang pertama. Kayak bahan variabel itu. Apa sih yang mana? Yang lebih besar, lebih kecil, yang sama dengan. Yang apa? lebih besar, Yang bintang. 50, yang lebih kecil dari 50 sama yang sama dengan 50. Oh, Bahan ya. variabel itu. Iya, benar. Bisa jadi bahan variabel yang ada di blok variabelnya atau bahan untuk yang sensingnya. Ada yang kan answer dari masing-masing user bisa juga. Ya memang kayak gitu. Kita bukanya per tahap nih. Oke, ntar Mister cek lagi ya yang lain ya. Yang mana nih yang belum nih Mister cek. Faris di mana Faris? Aman? Nomor 4. Udah oke ya? Aman, Mister. Yes, good. Jesslyn bagaimana lagi proses nih? Oke. Yes, good. Jangan lupa untuk left right arrow-nya itu kita gunakan direction ya. Directionnya kanan kiri, Jesslyn. Jadi supaya dia bisa noleh. Kalau dicek, diklik apa, dipencet kiri, dia noleh ke kiri. Kalau dia dipencet kanan, dia noleh ke kanan. Jadi butuh point in direction-nya. Oke, good. Nah, sekarang kita coba yang untuk yang sudah selesai di hold dulu, bintangnya dikerjakan next di rumah aja. Kita coba masuk ke course selanjutnya, masuk ke bagian ini, Cookie Mars. Yang sudah selesai ya, yang sudah selesai coba masuk ke Cookie Mars-nya. Yang Cookie Mars. Cookie Mars itu berarti kalau Mister track yang nomor 3, track 1. Bang. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Belum? Yay. Nanti munculnya kayak gini, yang Cookie Mars-nya.
Nah, seperti ini. Pet. Wah, kita akan murni di sini benar-benar nyeleksi pakai filtering. Oke, wis, Jesslyn juga udah selesai tadi yang nomor 4, Jesslyn. Udah aman? Sudah oke tadi nomor 4-nya? Yang untuk scratch-nya? Halo? Ih. Jadi merah punya Jesslyn. Oke. Oh, oke, nice. Ya, sudah masuk ke cookie bars-nya ya, sudah semuanya ya. Kita coba cek dulu. Ada yang masih di scratch, yang udah masih di scratch coba masuk ke cookie bars-nya ya. Kita akan coba running di sini betul-betul nyeleksi nih dengan menggunakan operator. Jadi tujuannya ya Mister kasih clue, kita mau menyeleksi sayur-sayuran, buah-buahan yang akan muncul dari atas dengan menggunakan operator. Operator yang udah kita pelajari, and, not, or. Udah, itu aja 3 dulu. Oke ya, jadi kita gunakan itu. Contohnya, Mister akan coba contohkan yang pertama. Kita masuk nomor 1 ya. Ini yang pertama kita butuhkan apa nih? Labu. Ya, labu. Di sini soalnya, apa yang kita butuhkan untuk pai labu? Labu tentu saja. Tetapi bagaimana robot akan membedakan labu dari semangka dan zucchini? Zucchini itu yang kayak model timun ini loh. Apa nggak tahu juga namanya apa ini. Zucchini. Itu zucchini. Nah, sekarang kita coba gunakan kondisi repeaternya ini ya untuk membuat seleksi. If kemudian kalau dia yang labu, lihat kondisi uniknya. Jadi di sini kita menggunakan kondisi unik untuk memfilter si labu. Kalau labu ini berarti kan kalau dari ini ya ada color shape size-nya. Shape-nya bentuknya mendekati apa nih? Round atau thin yang tipis. Lebih ke arah round ya. Kebayang ya? Nah, nanti kita pasang di sini. Round. Kemudian dan kira-kira apa lagi? Kalau round doang, maka yang akan terseleksi juga sih semangka. Coba. Kita ini aja dulu ya. One by one dulu. Konsepnya masih sama ya dengan menggunakan scratch. Mau scratch mau ini, konsepnya masih sama. Kita tetap menggunakan forever. Kenapa? Karena ini kita ngeceknya selalu terus setiap saat. Ya. Nah, ini ya, ada yang salah. Semangkanya ikut masuk. Biar semangkanya nggak masuk gimana? Ditambah N apa ditambah OR? Syaratnya. Ditambah N apa OR? OR. Kalau OR itu salah satu terpenuhi, dia bener loh. Kalau N, dua-duanya harus dipenuhi. Atau tiga-tiganya harus dipenuhi. Kalau kita banyak N, berarti ya sampai sekian banyak N harus dipenuhi. Waduh. Ayo. Terus itu nggak boleh lebih dari 4. Betul, nggak boleh lebih dari 4. Berarti kondisi uniknya itu ada cukup 2 kalau punya menurut Mister. Kenapa? Selain dia bentuknya bulat, warnanya. Warnanya apa? Orange. Ya kan? Kalau menggunakan dua-duanya yang benar-benar unik. Kalau dia ditambah warna, misalnya kita tambah N di sini. Red-nya ini kita ganti orange. Kemudian kita running. Masuk nggak labunya? Masuk. Semangkanya masuk nggak? Nggak. Labunya masuk nggak? Masuk. Secara secara hasil betul. Tapi ingat, kita punya batasan. Bener tadi kata Rizky ya kalau nggak salah ya. Cuman 4. Bener cuman 4. Jadi gimana? Biar unik, bener-bener unik cuman labu yang punya. Apa kira-kira? Ini ada variabelnya. Warna orange. Yes, bener banget. Warna orange. Jadi pasang aja warna orange. Sudah kelar. Jadi ingat berarti ketemu ya clue-nya. Kita butuh yang unik. Terserah caranya bebas. Tapi ingat punya batasan kita. Kalau kayak tadi kan Mister nyontoin kan. Terserah caranya. Tapi ternyata batasannya nggak cocok. Nggak boleh. Batasannya gitu. Oke ya. Kebayang ya. Jadi misi kita unik. Sesuai dengan komen yang ditentukan. Nah, dapat ya? Kenapa? Oh, udah. Udah dapat? Jadi perintah kita nanti
Kita belum memiliki Zux. Oke. Jadi Saya ingin tahu apakah ada panggangan di Mars. ya Mister keklik nomor 2 deh. Yang nomor 1 udah aman semua ya. Jadi tadi nomor 1 Mister demoin untuk penjelasan dari si robotnya ini ngapain. Ya. Jadi ingat ketika kita memfilter harus unik. Ingat ada batasan kodenya. Dan hasilnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan si robot kokinya. Itu ya, 3 itu yang penting. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2. Ini suruh ngapain? Memilih zucchini sekarang. Nah, gimana kalau zucchini? Pasti pakai forever ya. Ini pasti dipakai nih. Forever sama if. Nah, sekarang pertanyaannya if-nya ada berapa? Perlu kemudian pakai operator apa? Kemudian baru di cook. Nah, gimana? Ini batasannya Mister blok dulu 4. Sama kayak tadi. Berarti cuman ada 2 tambahan blok lagi. Yang pasti cook. Ini pasti wajib nih. Kalau nggak ada cook nggak bisa masak. Tinggal 1 blok lagi. Apa yuk? Kita butuh zucchini. Variabelnya ini color, shape, size. Yo. Yang bisa langsung ketik boleh. Tombol bel. Tombol. Oke, silakan. Siapa Amel? Resen? Ada yang mau disampaikan? Jawabannya apa? Udah? Ya udah selesai nomor 2. Dan nomor 3. Oh, belum. Ayo siapa? Kurang kira-kira apa yang perlu? Shape. Yes, betul. Apa? Shape-nya apa nih? Udah bener nih. Ya, tadi jawabannya Jesslyn. Shape-nya apa Jesslyn? Tin. Ya, good. Jadi yang tin ya, shape-nya. Yang bener-bener unik cuman di bagian shape-nya. Yang lainnya bulat, yang ini tin doang. Kalau di running, insya Allah sukses. Nah, jadi tin masuk dan seterusnya. Oke, kita tunggu sampai ininya selesai ya. Jangan diklik sembarang tempat ya. Kalau klik sembarang tempat nanti dia nggak akan hijau. Biar dia selesai desain sendirinya. Sampai muncul ada pilihan continue dan go again. Nah, continue baru. Nah, baru ke nomor 3. Ya, oke. Good, nice. Semuanya aman? Coba Mister cek dulu. Wah, ngebut kita nih. Nomor 2 cepet nih. 1 2. Amel nomor 2. Oke. Ya, Kenzi. Oke, nomor 3. Udah masuk nomor 3 semua. Oke, Rizky juga. Kasken. Za gimana Za? Delvin? Lah Delvin yang kok scratch masian. Yang Koki udah aman ya? Belum sih, cuma lagi nge-glitch ini. Oh, lagi nge-glitch. Scratch-nya. Coba di refresh dulu yang bagian itunya, Kokinya. Siapa tahu udah balik lagi. Faris udah aman. Ini scratch aku emang lagi nge-glitch. Ya. Kalau dibuka yang bagian ininya, Marsbot-nya, yang nomor berapa course-nya berarti Marsbot nomor 2, lesson 1 nomor 2. Gimana? Bisa? Kita coba belajar di nomor 2 dulu. Ya, sekarang nomor 3 udah oke semua nih kayaknya nih. Nah, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 ini yang dibutuhkan apa nih? Zucchini dan wortel. Zucchini tadi yang ini ya, yang bentuknya kayak apa ini? Kayak timun. Wortel nih warna orange. Apa yo? Ini pakai berapa komen? Oh, bebas. Wah, kalau bebas sih aman nih. Mau dipakai. Oh, enggak bebas. Ini 1 of 4. Oke, cuma 4 doang. Nah, apa yo? Cook wajib ada. Nah, satu lagi. Apa yo? Apa Adrian? Oh, Delvin tadi. Oh, kirain Adrian tadi yang ngomong. Oke, tadi siapa yang ngomong? Delvin ya? Aku tahu. Apa yo? Yes, bener banget. Apa Faris? Apa Rizky tadi? Yang bentuknya tin. Ya, bener. Nice. Jesslyn, yang lainnya juga udah aman ya. Jesslyn juga udah oke. Good. Mantap Jesslyn. Rizky, udah paham ya berarti ya? Kayaknya udah di luar kepala semua nih. Enggak sih, di dalam kepala man. Kalau di luar kepala mah berarti nggak ada yang masuk dong. Kalau di dalam kepala baru nih ada yang masuk semua. Nah, mantap ya. Berarti tinggal yang pin aja. Karena
kebetulan nih ya, kebetulan yang thin itu cuma zucchini sama wortel. Nah, nanti baru nih ada sesuatu yang baru. Gak cuma wortel sama zucchini yang thin. Yeah. Oke, good. Jadi butuh thin shape aja. Continue, nomor 4. Oke, nomor 4, semangka dan labu. Nah, lihat semangka dan labu. Kita butuh berapa nih? Oke, Rizky, gimana Rizky? Aku tahu caranya. Wis, mantap. Yo, gaskan Rizky. Coba. Nomor berapa nih tadi ya? Nomor 4 ya. Coba Rizky dibahas. Silakan Rizky bahas. Yang size-nya large. Aduh, Lah, punya Rizky kok hilang screen case-nya? Mana screen case-nya Rizky? nih, mana ya? Kok hilang? Size big ya. Oke. Mantap. Wah, udah pada jago-jago semua kayaknya nih ya. Ya, benar. Kalau yang apa? Nomor 4. Nomor 4 berarti ini tadi berapa ya yang diminta ya? 4 blok ya. Berarti kita gunakan size-nya big atau large ya. Di sini large atau small. Nice. Jesslyn mantap. Semuanya mantap. Rizky juga. Oke, good. Large. Kita butuh yang bentuknya besar. Jadi ingat kalau tadi itu kita butuhnya nyebut apa ya? Bentuk round, kemudian ya kebanyakan round ya tadi ya sebelumnya ya. Jangan kepancing tuh karena di sini ada roundnya yang kecil tuh kayak apel sama jeruk itu round juga. Nah, jadi kita switch supaya jadi benar-benar unik. Si semangka sama si labunya oke jalan semua. Wih, mantap. Nomor 5 nih. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Tomat dan wortel sangat cocok untuk sup. Ya, kita pasang dulu. Ada batasan kodenya nggak? Kalau dipasang baru muncul batasan kodenya. 5. Oh, cuman 5 kut. Wah. Kuk wajib ada. Nah, nomor 5 nih. Tinggal 2 kut lagi. Mau dipasang apa kira-kira? Yang diminta tomat. Tomat tuh yang ini ya. Ini bukan apel merah ya, tapi tomat nih yang warna bulat ini. Bulat merah ini tomat sama wortel. Wortel ini yang bentuknya warna orange. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Cuman 2 kut lagi ya. Gak boleh lebih. Tomat merah terus sama wortel. Ada yang udah solve? Silahkan. Oh, Jesslyn. Gimana Jesslyn? Nomor 5. Oh, baru nomor 5. Oh, nomor 5 masih belum ya? Tadi bisa salah lihat. Oke, masih nomor 5. Berusaha semuanya. Ayo. Nomor 5. Nomor 5. Kira-kira apa? 2 kode lagi ya. Faris gimana Faris? Nomor 5. Tadi Mister ngelihat ada yang udah sampai nomor 5 tadi. Rizky coba. Tadi Mister lihat Rizky udah nomor 5 belum? Halo Rizky. Oh, belum. Oh, belum ya? Mister Melon Mars yang semangka ya? Yang nomor 5 ya, yang yang maksudnya? Kita udah nomor 5 yang bagian tomat dan wortel. Iya, aku masih nomor 4. Oh, nomor Yang Melon Mars itu semangka. mana coba. Mana sih Melon Mars? Coba masuk ke bagian punyanya ini. Oh, semangka dan labu. Ya, semangka dan labu maksudnya. Semangka dan labu. Nah, nomor 5 kita coba cek warna. Mister kasih clue warna. Kira-kira gimana? Ada yang unik nggak di antara dua itu? Gimana? Ada ketemu? Ada. Mereka sama-sama gede. Sama-sama gede. Oh ya, bulat. untuk yang bukan. Ini tadi Mister nyampein yang nomor 5 Delvin. Kalau yang nomor 4 beda lagi. Delvin, coba lanjutin nomor 4 dulu ya. Yang unik itu mereka gede. Ya, benar. Nah, kalau yang punya Delvin, uniknya adalah di bagian ukuran. Nice. Nah, sekarang yang nomor 5, itu Mister kasih clue. Itu dia. Oke, Jesslyn gimana? Jesslyn udah ketemu?
Oh belum. Kirain tadi resen udah ketemu. Udah ketemu belum? Mister kasih keluar warna. Nomor 5 tuh terkait dengan warna. Apa? Wah. Udah ketemu belum? Ayo. Dikit lagi. Yes. Not green. Mantap, Jaslyn. Oke, kita pasang not. Kemudian kita pasang warnanya selain Berat di green. Berat Jadi dari Hong Kong kalau di Mars. kan biar ini, biar seru ininya apa? Yang tadi tuh melon Mars. Nah, not green ya. Yang nomor 5 itu not green. Tadi Jaslyn udah ketemu tuh. Jadi yang kita ambil pokoknya yang warnanya not green. Kita nggak peduli sama ukuran lagi. Tapi bener gitu loh. Kebetulan yang diminta itu warnanya merah sama orange. Nggak ada yang diminta hijau. Mantap. Oke, logiknya dapat ya semua ya. Yang penting logiknya dulu. Logiknya dulu. Kalau masalah code-nya gampang itu. Tinggal jalan pasti. Ada udah pada jago semua. Udah di dalam kepala semua tuh. Nah, udah. Continue. Sekarang nomor 6. Nomor 6. Oke, kita coba cek dulu apakah ada batasan code-nya. If ada yang resen ya? 6, cuma 6 code. Siapa yang resen? Oh buset. Adrian atau Amel atau Delvin atau Kenzi yang resen? Ada yang mau ditanyain? Belum? Oke, Amel, gimana Amel? Ada yang mau ditanyain? Nggak sengaja kepencet tadi. Oh, enggak sengaja. Kirain mau ditanyain. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Wih, 4 menit lagi. Yuk. Masukkan zucchini dan timun. Zucchini yang gede, timun berarti yang kecil nih. Sama-sama tipis tapi timunnya kecil ya. Kalau yang zucchini yang gede. Nah, kira-kira apa nih yang mau dipakai? Cook itu wajib ya. Cook wajib. Nggak boleh nggak ada cook. If tin shape 15 shape. ya kan? Masuk sini ya. Round shape-nya. Mister masukin tin. Udah cukup seperti ini nomor 6. Aja benar. Coba kita lihat tinnya. Tinnya apakah cuman punyanya zucchini sama timun? Zucchini sama timun? Ini wortel tin nggak? Tin. Berarti masih belum cukup syaratnya. Masih ada 2 lagi nih. Komen yang dipakai masih 4. Masih bisa kesempatan 2 lagi. Oke, Jaslyn, gimana? Tahu. Shape color. Pencet. Ya, wih, mantap. Gimana? Coba Jaslyn dulu. Shape color. Punya Jaslyn mana? Mister mau cek dulu. Mau lihat. Ya mana? Punya Jaslyn. Mana Jaslyn? Ini. Oke, mantap. Jadi yang dimaksud Jaslyn ini bukan shape color doang ya, teman-teman ya. Ini shape color tadi kan melanjutkan yang dipunyanya Mister tadi. Jadi thin shape dan shape color. Apakah punyanya Rizky tadi seperti itu juga sama? Ya. Oh ya, udah aman kayaknya. Oke ya, jadi yang dimaksud Jaslyn di chat bukan cuman shape-nya, bukan color-nya aja, tapi digabung dengan shape yang ada di punya Mister tadi. Dan color-nya, color green. Oke, mantap. Karena zucchini sama timun warnanya hijau, sama-sama hijau. Kok orange sih? Maaf. Mister salah, klik green. Oke. Yo, nomor 7. Lanjutkan. Mister, kok aku malah nge-glitch sih? Yang mana? Green color tin shape. Green color sama tin shape ya. Yang nomor 6 kan ya? Maksudnya Delvin? Iya. Iya, nomor 6 green color sama tin shape atau tin shape sama green color dan nggak ada masalah sama Aku aja. udah coba dua-duanya, tapi Oh, dua-duanya. Oke, Faris, gimana Faris? refresh. Belum, Mister. Ada yang mau disampaikan? No. Oke. Kenapa punya Faris nge-glitch nih? Oh, ya udah. Kirain punya Faris nge-glitch tadi. Oke, sekarang yang nomor 7 ya. Wis. Mister, ini mau nanya nomor 5 kayak gimana? No, Nomor sama 7. Nomor
Masa Nomor kayak tuh dia gitu? ber-IQ banyak ini. Nomor 5. Oh, nomor 5. Oke. Nomor 5 coba cek. Yang diminta apa? Untuk Faris. Wortel sama tomat Faris. Oke. Coba cari yang unik. Wortel sama tomat itu yang unik apanya? Yang bikin dia bisa kena ke semuanya, dia ke arah apa? Ini baru lancar. Kira-kira Faris. Wortel warnanya orange, tomat warnanya merah, yang lainnya warnanya hijau. Berarti kita perlu seleksinya. Ya benar, colornya di situ. Tapi dia nggak cuman red color doang. Nggak di bukan red color doang kan? Dia punya ada red sama orange. Kata lainnya apa logikanya biar kita dapetin red sama orange? Kita perlu nambahkan apa? Operator satu lagi. Kebayang? Operatornya ada 3 kan? Ada and, ada or, ada not. Operator satu lagi itu perlu ditambahkan supaya yang warna merah sama warna orange itu masuk ke dalam panci. Oh, bukan operator and. And itu nanti akan menambahkan karakter. Berarti yang ditambahkan adalah ya, itu benar. Not. Notnya tapi sebelum red, bukan di belakangnya red. Diganti nanti rednya dipasang green. Jadi kita akan mengambil seluruh barang yang warnanya tidak hijau. Gitu maksudnya, ya kan? Kalau kita lihat tomat sama ini wortel kan nggak warna hijau kan? Small. Artinya Iya juga ya. Bayang ya untuk yang Faris ya. Oke. Sekarang coba yang nomor 7 lah ya, 7. Ayo ambil apel. Apel itu yang mana ya? Apelnya warna hijau Apa ya? tuh yang warna hijau, Warna Mister? hijau. Yang warna hijau. Kirain tadi warna merah, Mister. Buset. Oke, kita panggil Tomat itu forever. ya. Apelnya warna hijau ya, bukannya warna merah ya. Merah tomat. Sekali lagi merah tomat. Orange itu Forever if book. jeruk. Lalu di if-nya itu Harusnya. udah pasti ada green color and small size. Tapi kalau not itu ditambahin not sama round, ditambahin tin shape. Ayo, ini pakai yang cook ya. Ini cuman ambil apel doang kan? Apel doang. Apel itu Iya, apa? Mister. Tapi kan apa tuh yang warna hijau? Jadi tuh pakainya green color and small size. Tapi masalahnya kan aku udah pakai, karena kan ada yang timun kecil itu. Heeh. Aku pakai not Ya, tin shape. Tapi dia kenapa look Masih. at the condition? iya. Karena ya ini Jesslyn udah ketemu nih. Jadi perlu nambahkan satu lagi shape-nya. Jadi semua variabel kita pakai. Adrian, green-nya, color-nya green. Maksudnya variabel itu yang ini tadi, yang color, size, sama shape itu kita sebut namanya variabel. Jadi istilahnya sebagai kontrol kita. Nah tadi Jesslyn udah ketemu nih. Green untuk colornya, small untuk size-nya, dan round untuk shape-nya. Itu tadi Adrian kurang bagian roundnya kayaknya. Kalau Mister tadi dengar Adrian menjelaskan, coba pasang sama itu tambah roundnya. Jadi semuanya kita pakai ya, mulai dari color, kemudian N, round shape-nya, satu lagi N, size-nya. Nah, red-nya tadi diganti green, round-nya shape-nya benar-benar round, terus size-nya ganti small supaya apa? Si timun nggak masuk. Si yang hijau ini apa? Yang warna hijau. Oh ini semangkanya nggak masuk. Kalau yang round shape-nya supaya timunnya nggak masuk. Jadi benar-benar apel hijau. Mantap. Jesslyn, good job. Nice. Yang lainnya tinggal nambahin. Aduh salah, pencet lagi. Tinggal nambahin yang bagian shape-nya aja. Oke. Nomor 8 Oh, ini max nih, enak nih. Max ini maksimum level 8. Oke, guys. Nomor 8 ada. Nomor 8 nih ya, nggak ada batasannya ya. Wah, kurang Nice. seru dong. Coba. Mister, Masa nggak ada tomat batasan? itu buah atau sayur? Kalau tomat sayur berarti harusnya ada ya di Apanya? nomor
8 ya. Nomor 8. Buah atau Bentar. sayur sih, Mister? Masakan apa yang ada labu, timun, dan cabai merah cabai merah di Tomatnya dalamnya? bukannya ketinggalan ya? Tomat itu buah atau sayur sih? Bisa juga bingung kalau jawab itu sayur atau buah ya. Tapi dua-duanya itu ada yang buah tomat, ada yang sayur tomat ada. Tapi gini, kita nggak usah ngebayangin buah itu tomat itu sayur atau buah. Intinya yang diambil labu, timun, dan cabai. Ini masakan apa yang ada labu, timun, dan cabai? Nah, boleh pakai logika apapun. Mau dipisah-pisah boleh, mau digabung jadi satu boleh. Karena nggak ada batasannya nih. Kayaknya, iya bener nggak ada batasannya. Jadi silakan. Kalau mau digabung jadi satu, n semuanya atau or semuanya atau ada kombinasi n dan or boleh. Apa? Merah. Oh, cabai merah adik. Jadi Mister. Jadi. Wes Jesli. Tadi Kenapa ada yang mau ditanyain? Tambahin M. Tapi yang diambil cuma 3 itu ya, labu, timun, cabai. Oke? Kalau Mister, karena ini nggak ada batasannya ya, Mister akan simpelnya membuat tiga kondisi seleksi untuk mendapatkan masing-masing setiap seleksi itu satu bahan. Labu gimana uniknya, timun gimana uniknya, dan cabai gimana uniknya. Itu boleh juga. Jadi nanti ada seleksi 3 if seperti ini contohnya. Tapi Mister belum isi ya. Jadi cuma kayak gini. Nah, boleh kayak gini. Jadi ini untuk cabai, ini untuk labu, kemudian ini untuk yang terakhirnya apa? Labu, timun, dan cabai. Nah, itu boleh kayak gini. Atau kalau misalnya ini labunya kan warnanya yang orange doang ya. Labunya warnanya cuma orange doang. Yang lainnya orange nggak ada kan? Boleh dilihat per uniknya. Misalnya yang dibutuhkan apa? Labu ya. Nah, misalnya per uniknya kalau kita mengurangi nggak pengen pakai 3 if, pengen pakai 2 if mungkin ya bisa apa enggak kita coba gitu. Jadi nggak apa, mau dipakai 3 if juga boleh, mau pakai 2 if, 1 if juga boleh. Bebas. Nah, kalau ini Mister contohin yang pakai yang satu masing-masing 1 if ya. Misalnya ini yang pertama labu. Labu itu kita cuman butuh warna orange. Ini nanti ada wortel nggak ini ya? Bahaya. Nanti tiba-tiba ada wortel. Kita pasangkan aja ini ya secara spesifik ya. Nanti kita lihat apakah ada wortelnya atau enggak. Rednya kita ganti orange. And kemudian size-nya large. Nah, ini labu. Ya kan? Kemudian yang kedua pasang lagi red. N-nya boleh kayak gini. Ini yang simpelnya. At least algoritmanya dapat dulu ya Dedek ya. Kita nggak usah ngejar code dulu. Yang penting algoritmanya dapat dulu. Yang kedua apa? Timun. Timun itu yang warna hijau tapi tipis. Wih mantap. Coba Jesslyn di running dong. Bisa running nggak? Aja mana Jesslynnya? Mana Jesslyn? Where are you Jesslyn? Ini punya Rizky. Punya Jesslyn mana? Coba Jesslyn di running dong. Nomor 8 udah ketemu belum? Wih, 2. Coba di running. Jesslyn pakai 2 if nih. Coba di running dong Jesslyn. Biar teman-temannya bisa tahu ini perbedaannya antara yang punya Mister sama yang punya Jesslyn nih. Ini yang Jesslyn dia pakai 2 if. Dia menggunakan yang memang benar-benar butuh saja. Nah, oke, dan ternyata nggak ada wortel nih. Nah, ketakutan Mister tadi ada wortel ternyata tidak menjadi alasan. Jadi aman tuh sebenarnya. Ya, aman nggak tadi? Ya, kok belum selesai? Coba. Labu masuk. Jangan diklik dulu ya Jesslyn ya, biar dia bergerak dulu sampai habis. Oke. Labu. Oke, bukan. Timun masuk harusnya. Yes. Cabai masuk. Yes. Sampai nanti muncul continue baru diklik dulu. Tunggu jangan diklik dulu. Yes. Apel nggak masuk. Labu masuk.
Nomor 8 pakai 2 kode pun bisa. Yes. Kalau udah makin terbiasa dengan code, dengan operator lah, mantap ya. Wah, keren. Mantap. Jadi bisa pakai menggunakan yang gunain yang model Jesslyn atau gunain yang misalnya pakai satu if code, boleh, nggak ada masalah. Di pertemuan sebelumnya yang di kelas hari Jumat, Mister nemuin ada yang pakai satu code, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting algoritmanya dulu dapat ya. Oke, jadi aman semua ya yang untuk nomor 8 ya. Udah 8.40 nih. Nggak berasa. Mister, Ya. di sini kan disuruh bikin level bintang, Mister. Di sini disuruh dia bikin restoran, Mister. Makin pusing aja di sini. Mister, Oke, ya gimana? salah Tom. Tadi siapa nih yang ada suara siapa? Ini suara siapa ini? Kok nggak ada yang resen, tapi ada suara. Oh, Faris. Kenapa Faris? Ini Mister nomor 5 tadi gak terlalu kedengaran. Oh, nomor 5. Oke. Oh, yang sudah selesai, yang bagian sampai nomor 8. Kita yang di hold dulu ya nomor 8. Coba masuk ke yang bagian periksa dirimu dulu. Cuman 3 soal. Habis itu ini kita rehat. Agak berasa di 841. Oke, sembari Mister ini ngelihat yang Faris dulu ya. Gimana Faris? Untuk yang nomor 5 ini ngapain ya tadi? Tomat dan wortel. Ah, berarti not green. Nah, notnya itu ditaruh di depannya, di sampingnya if. Taruh dulu notnya itu di depannya if. Berarti sebelum warna. Taruh situ. Habis itu taruh warnanya di sampingnya not. Ya, diganti jadi green. Nah, green. Oke. Coba di running. Untuk yang lain silahkan masuk ke periksa dirimu dulu ya. Periksa dirimu. Nanti kalau sudah selesai, sudah istirahat dulu kita. Aduh, udah 8.42. Gak berasa lagi. Aduh, maaf ya, kelewat lagi. Kalau udah seru kayak gini, jadi nggak kerasa waktunya. Oke, sekarang yang tinggal nomor 6 terakhir ya. Untuk yang Faris ya tadi. Nomor 6 gimana Faris? Oh, nomor 8. Kalau Faris masih mau menggunakan yang punya Mister ini masih ini ya, bisa ada kemungkinan dimodifikasi juga Faris. Boleh nanti kalau mau dimodifikasi. Oke, nomor 8 dan Mister lanjutin dulu ya. Ini yang pakai cara panjang ini. Kalau istilah code-nya kurang efisien. Jadi sebenarnya makin bagus itu kalau makin sedikit conditional if-nya atau ininya. Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Ini pakai cara at least logiknya dapat dulu ya, adik-adik semuanya ya. Cabe itu dia ukurannya small. Ini pakai thin, kemudian red. Nah, ini kalau di running sama hasilnya kayak punyanya Jesslyn tadi, sama yang punyanya Faris tadi. Rizky ya. Mister, bukannya kita ke periksa dirimu dulu? Ya, keperiksa dirimu. Yang sudah selesai langsung ke periksa dirimu ya. Mister hanya mau menunjukkan kalau berbagai cara di nomor 8 itu ada gitu, ada opsinya, ada pilihannya. Tergantung nanti bagaimana dari adik-adik semuanya memahami terkait dengan operator logiknya. Tapi ingat, tolong jangan hafalkan code-nya ya, tapi pahami code-nya. Kenapa kok Jesslyn tadi kondisinya kok cuma 2 code? Karena kebetulan dia nggak ada wortel nih, jadi aman tuh. Tapi kalau ada wortel, hati-hati, wortel juga warnanya orange. Nah, jadi itu tergantung sikon. Makanya jangan hafalkan code-nya, tapi pahami algonya. Algonya apa? Kalau algonya udah oke, insya Allah nanti tinggal code-nya itu udah jago-jago lah ada dia semuanya. Oke ya. Sekarang masuk ke bagian yang periksa dirimu ya, periksa dirimu. Ini Mister ini yang nomor 6 belum. Nomor 6, nomor ini suara. Oh, Faris ya, nomor 6. Yang lainnya lanjut ke periksa dirimu ya. Nomor 6, Mister balik ke nomor 6. Ini yang zucchini dan timun. Zucchini warnanya ini berapa batasannya? Coba Mister cek, Mister lupa. 4 apa 6? Oh, 6.
Berarti nanti di bagian forever, di bagian if-nya itu warnanya hijau dan tin. Karena zucchini sama timun sama-sama tipis. Hati-hati ada tipuan ya, ada wortel nih yang juga sama-sama tipis. Makanya kita butuh warna juga. Jadi nanti dipasangnya color maksudnya, dan shape-nya kita pasang. Ini shape-nya kita pasang tin, kemudian ini kita pasang green. Kebayang untuk Faris? Kebayang ya. Jadi kita cari uniknya ya Faris ya. Uniknya seperti apa? Oke, good. Ya ditunggu nanti sampai selesai dari sistemnya ya, yang menyelesaikan. Jangan diklik sembarang tempat dulu, karena nanti kalau diklik akan langsung back kembali lagi jadi 0 lagi nanti. Nah, kalau udah masuk ke yang bagian periksa dirimu nomor 3. Ya, oke. Kan Mister 8-nya belum diselesaikan. Yang apa, Faris? Yang nomor 8-nya belum dikerjakan. Oh iya, nomor 8 ya. Oke, nomor 8 ini tinggal satu kondisi lagi Faris. Coba, kalau nomor 1, 2-nya itu kan untuk yang satu tadi Mister nyampein apa? Labu. Kemudian yang kedua untuk yang timun ya. Salah. Ini beda urutan ya? Oh, enggak benar, labu. Terus ini yang cabe ya. Hati-hati ya Faris, nanti itu ngeceknya di bagian yang sesuai dengan bentuk barangnya ya, bentuk sayurannya. Yang nomor 2 itu red round lard itu apa ya? Kayaknya kita nggak butuh yang ada lardnya deh kalau red. Red itu yang dibutuhin cabe ya, Faris. Kalau cabe, shape-nya harusnya size-nya harusnya kecil. Warnanya bener red. Nah, ya size-nya itu small. Kemudian shape-nya kalau cabe round atau thin? Saya mau ke toilet. Oke, silakan Delvin. Jadi thin. Mister, Yes. Oke. Pilih yang yang nomor 3 gimana? nomor 3 yang nomor berapa? 1 apa 2 apa 3? Periksa dirimu. Maksudnya yang periksa dirimu. Oke. Yang nomor 1. Nomor 1 ini kok Mister munculnya di sini? Oh iya. Nomor 1. Kita lihat skripnya ya. Nomor 1 ini jika sedang hujan di luar atau saya belum mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ngerjain PR belum, kemudian di luar atau hujan, maka dia akan jalan-jalan. Ini aneh nih. Padahal dia hujan tapi jalan-jalan. Tapi nggak apa-apa. Kita ikutin dulu nih ya. Kita ikutin ini ya. Kalau yang satunya lagi syaratnya kalau dia nggak ngerjain PR, malah dia jalan-jalan. Ini kocak. Ditanya di luar mendung sekarang, tetapi dia sudah mengerjakan PR. Apakah Sam akan berjalan-jalan? Di luar mendung. Ada nggak di sini mendung? Nggak ada kan? Kemudian satunya lagi dia sudah mengerjakan PR. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Berarti dia pergi jalan-jalan nggak? Enggak. Enggak. Ini jangan kecampur sama ini ya. Masa sih orang lagi hujan kok malah jalan-jalan? Jangan kecampur sama itu. Ini hanya mengecoh logik kita supaya logik kita agak bingung nanti. Tapi intinya kita tetap fokus ke sini. Syaratnya apa? Hujan sama dia yang belum ngerjain PR. Kalau dia nggak hujan, berarti dia nggak keluar dong. Karena nggak ada yang benar kan salah satunya. Ingat, or itu salah satunya benar baru dilaksanakan komennya. Jadi kalau dia hujan baru dilaksanakan jalan-jalan. Kalau dia nggak hujan, ya nggak jalan-jalan. Mendung kok, bukan hujan. Terus dia sudah mengerjakan PR. Dia di sini belum mengerjakan PR, berarti nggak nyambung, nggak boleh. Berarti jawabannya tidak. Oke ya. Nah, bayang ya nomor 1 ya. Yes. Yang Yang nomor 3 periksa dirimu yang mana? Yang nomor 3 periksa dirimu. Yang nomor 1? Yang nomor 3. Nomor 3. Oh, maksudnya udah level 3 ini, Faris? Iya. Oh, sebenarnya Mister pikir tadi nomor 1. Oke, sama-sama. Sekarang lompat ke nomor 3 ya. Nomor 2-nya udah pada aman semua? Bentar, Mister cek nomor 2-nya dulu aman. Aman ya, nomor 2 ya. Kebayang ya.
Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu mana nomor 3? Punya Mister kemana nih? Bentar ya, Mister buka dulu. Mister punya Mister hilang. 41. Mister close dulu biar gak berat. Waduh, hilang. Nomor 3. 3 mana 3? Oke. Yes. Oke, nomor 3 yang periksa Mister, dirimu ya. Slide Mister nggak bergerak. Iya, belum di share screen. Ini. Nah, baru share screen. Tadi Mister ini Oh, udah, hilang. Punya Mister hilang. Nomor 3 nih. Dalam permainan batu gunting kertas, permainan berakhir seri. Seri itu maksudnya draw ya, draw. Jika kedua pemain menunjukkan yang sama. Kalau batu sama-sama batu itu draw, kertas sama-sama kertas. Itu konsepnya ya. Nah, sekarang kita lihat code-nya. Kita pakai variabel isyarat tangan. Kalau isyarat tangan 1 sama dengan isyarat tangan 2, apakah ini dinamakan draw? Gimana? Kalau isyarat 1 sama dengan isyarat yang kedua, itu draw enggak? Kita nggak usah peduli sama isinya, tapi kita pakai variabelnya. Ingat variabelnya konsepnya apa? Dia menyimpan suatu nilai. Nah, sekarang kalau isyarat satunya itu sama isyarat sama dengan 2, berarti intinya kan nilainya sama, logiknya. Ya kan, dapat ya? Jadi kalau nilainya sama, kalau kita bawa ke dalam permainan ini, kalau nomor 1-nya itu batu, nomor 2-nya isinya apa? Kertas apa gunting? Kalau ada logik, Mister ulangi, isyarat tangan 1 sama dengan isyarat tangan 2, dan konsep variabel adalah menyimpan suatu nilai. Kalau nilai tangan 1-nya itu adalah batu, tangan 2-nya nilainya gunting apa kertas? Gunting apa kertas? Gunting apa kertas? Ini operatornya sama dengan lo ya. Kira-kira nilainya batu, ini gunting apa kertas? Kalau yang isyarat tangan 1-nya itu batu. Yang ini yang udah bisa jawab nomor 3? Siapa? Jadi pertanyaan tadi Mister, kalau ini operatornya udah di define, udah ditentukan, isyarat tangan 1 sama dengan isyarat tangan 2, berarti dengan kata lain nilai dari tangan 1 dan tangan 2 itu sama. Nah, sekarang pertanyaan Mister, kalau isyarat tangan 1 isinya batu, isyarat tangan 2 gunting apa kertas? Apa ya? Kalau isyarat tangan 1 batu, yang kedua itu gunting apa kertas? Gunting apa kertas? Iya, gunting apa kertas? Atau ada pilihan lain? Kalau isyaratnya batu, Berarti yang isyarat tangan keduanya gunting apa kertas? Apa batu? Kertas. Batu. Batu. Kan tadi dibilang isyarat tangan 1 sama dengan isyarat tangan kedua. Isinya berarti sama. Nah, kalau isyarat tangan 1 batu, berarti isyarat tangan kedua ya batu. Ya, bingung nggak? Kebayang nggak? Ada logika ngomong tangan 1 sama dengan tangan 2. Isinya tangan 1 itu batu, tangan kedua berarti batu juga. Iya kan? Nah, berarti nomor 1 yang bagi nomor 3, komen isyarat tangan 1 sama dengan isyarat tangan kedua ini menghasilkan draw. Benar. Nah, sekarang yang bawahnya, isyarat tangan ada kata-kata tidak. Nah, udah pasti salah karena nggak, kalau udah tidak berarti nanti ini bukan ini ya, bukan berarti dia draw, malah ada yang berbeda, nanti ada kemungkinan ada yang tangan 1 yang menang, tangan kedua yang kalah atau sebaliknya. Terus yang selanjutnya bagian bawah ini, isyarat tangan 1 sama dengan kertas atau ya, bukan yang dan ya, tapi atau dia nyebutnya. Nah, kalau atau itu berarti salah satu benar, maka dia dikatakan oke, jalan. Benar berarti juga. Nah, padahal yang diminta harus sama-sama nilainya benar. Kalau dia ternyata kertas satunya jadi batu, bisa nggak dia jalan? Bisa, karena atau satu aja bener, nggak batu, ya udah dia jalan komennya. Dia menang katanya, padahal belum, nggak kayak gitu konsepnya kan. Dia harus sama-sama draw. Draw itu harus sama nilainya. Nah, akhirnya yang kedua ini yang pakai dan, yang sama dengan untuk draw.
Jadi yang benar adalah isyarat tangan satu sama dengan isyarat tangan yang kedua, atau satunya lagi dan isyarat tangan satu kertas dan isyarat tangan kedua sama dengan kertas. Kalau direjam. Nah, oke. Dan Makasih, Mister. yes, sama-sama. Tapi dapat ya semuanya adik-adik ya logikanya ya. Mister harap semuanya dapat di logiknya, karena nanti kalau udah dapat di logiknya, nah mantap. Jasmine mantap deh, mantap. Yang lainnya kebayang ya? Untuk yang di bagian nomor 3-nya itu permainan logika namanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aduh, Mister, mohon maaf ya, ini udah kelewat 25 menit. Gak berasa, padahal tadi udah diingetin Amel ya, di jam 8 ya. Iya. Udah kayak gini. Kelewat jadinya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman semuanya? Mr. Absen ya, Adrian, Amel, Za, Delvin, Pak Aris, Jesslyn, Kenzi, dan Rizky. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau didiskusiin? Enggak ya? Nggak apa-apa kali ini kelewat kata mama aku biar untung. Oh iya. Alhamdulillah. Soalnya kalau seru kadang Mister nggak lihat jam sih, maaf ya. Tapi moga-moga ini ya semuanya bisa enjoy untuk pembelajarannya, dapet esensi materinya, utamanya diarah ke bagian untuk bagian algoritmanya, karena itu yang harus dipegang tuh kalau kita udah belajar coding. Karena kalau implementasi code itu sebagian kecil aja tuh, gampang tuh untuk mempelajarinya. Tapi kalau operator untuk memahami logiknya itu yang penting. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan saja ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Mungkin besok masih belajar nih ya. Ada yang sekolah juga ya, karena ada beberapa juga yang udah libur untuk yang mungkin kelas 6 ya, atau SMA kelas 3 dan sebagainya. Nah itu untuk yang besok masih masuk harus istirahat dulu. Kita akan cukupkan dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Ada yang bertanyakan dulu? Jelas? Nggak ada? Aman ya? Oke, kalau aman. Oke, jempolnya. Terima kasih. Berarti aman ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dapat semua ke adik-adik semuanya dan dapat memahaminya dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa tanya lewat WA juga boleh, lewat Marsagram juga boleh, lewat manapun yang ada adiknya nyaman untuk bertanya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan dan diskusikan, Mister cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Mister ucapkan terima kasih atas kesediaan adik untuk bergabung dan belajar bareng bersama Mister sampai pukul 8.58. Mohon maaf ya udah lebih 28 menit, nggak berasa. Okay, see you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum, Mister. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iya, Mister. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mister. Bye-bye, Delvin. Bye.